Pemirsa, kecelakaan beruntun melibatkan sejumlah kendaraan terjadi di ruas jalan tol Ngawi, Solo. Kecelakaan terjadi akibat sopir kurang konsentrasi saat ada penyempitan jalan proyek perbaikan jalan tol. Minibus ini rusak parah usai terhimpit truk dan bus di lajur tol Ngawi, Solo. Bagian depan kendaraan hancur sedangkan muatan truk berserakan di jalan. Kecelakaan beruntun terjadi di kilometer 576 tol Ngawi Solo, tepatnya di Desa Ngale, Paron Ngawi. Insiden ini melibatkan 2 bus, 1 minibus, dan 1 truk. Menurut petugas, kecelakaan bermula saat bus pariwisata Bagong berhenti mendadak karena ada penyempitan jalan akibat proyek penampalan aspal. Truk bermuatan durian yang berada di belakangnya tak sempat menghindar dan langsung menabrak. Tabrakan ini disusul minibus dan terakhir bus akap. Meski tidak ada korban jiwa, 3 orang dilaporkan luka. Kecelakaan ini terjadi berawal dari kurang antisipasinya bis Bagong karena di depan ada pekerjaan pengaspalan, perawatan jalan. Ketiga korban saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Widodo Ngawi. Sementara kasusnya ditangani unit Satlantas Polres Ngawi. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar melaporkan. Sementara itu pemirsa, mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menabrak pagar sekolah di Kebumen, Jawa Tengah. Kecelakaan tunggal ini terjadi diduga akibat sopir mabuk. Sebuah mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menabrak pagar Sekolah Dasar Negeri Celapar, Kecamatan Karanggayam, Kebumen, Jawa Tengah. Namun saat akan ditolong oleh warga, sopir mobil SPPG ini justru mengamuk, diduga karena mabuk. Seorang warga mengaku terluka akibat kejadian ini. Polisi segera membawa sopir ke Mapolsek Karanggayam untuk menghindari amuk massa. Polisi menduga sopir mobil SPPG ini membawa kendaraan dalam kondisi mabuk. Disinyalir karena mungkin minum obat-obatan jenis ekstrim. Kita beralih ke informasi banjir. Pemirsa, sejumlah kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat masih terendam banjir. Aktivitas lumpuh total, warga mengungsi membutuhkan bantuan berupa makanan dan obat-obatan. Ribuan rumah di sejumlah perumahan di Desa Kelayan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat masih terendam banjir. Ketinggian air mencapai 60 hingga 80 cm membuat aktivitas warga sekitar lumpuh total. Akibat banjir ini, sebagian besar warga mengungsi ke tempat saudaranya, sebagian lagi memilih mengungsi di area masjid di wilayah perumahan. Saat ini pengungsi membutuhkan bantuan makanan dan obat-obatan. 2026 ini udah berapa kali banjir Pak di sini? Ya udah banyak Pak, ini udah 3 kalinya. Ada berapa rumah Pak di sini Pak? Ya lebih dari ratusan ya. Hingga kini kondisi banjir terparah terjadi di Desa Kelayan Gunung Jati. Warga khawatir banjir akan semakin tinggi mengingat potensi hujan masih cukup tinggi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pergerakan tanah di Kecamatan Tomo, Sumedang, Jawa Barat menyebabkan 2 rumah ambruk terbawa longsor. Sementara 4 rumah lain terancam rusak. Posisi rumah Bu Unma 1 blok sabola di belah kamar, 2 juta hancur. Iya posisi di atas banangan. Pergerakan tanah kembali terjadi di Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Akibatnya 2 rumah warga di Dusun Cari Cangkas, Desa Karya Mukti ambruk terbawa longsor. Sementara 4 rumah lainnya kini terancam rusak. Peristiwa ini terjadi setelah wilayah Sumedang diguyur hujan deras. Salah satu penghuni rumah sempat mendengar suara patahan dari atap sebelum bangunan runtuh. Bagian dapur, kamar mandi, serta sejumlah perabotan rumah tangga hancur terbawa material longsor.
Dari kejadiannya ini dari pergerakan tanah jadi terjadinya longsor. Ancam Pak. Yang terancam gitu. Kalau rumah Bapak sendiri yang rusak apa aja nih Pak? Yang rusak ini sebelah dapur Pak. Untungnya dapur tuh nggak terkait ke rumah utama. Pihak desa mencatat rumah-rumah yang terancam berada hanya sekitar 20 meter dari aliran Sungai Cipeles. Kondisi diperparah oleh abrasi bantaran sungai yang terus terjadi akibat intensitas hujan tinggi. Yang 4 rumah udah mulai retak-retak, yang 2 rumah udah ambruk, posisi ambruk. Ini bisa dikatakan 50% udah rusak aja. Kalau di huni itu yang takutnya karena kejadian juga tidak bisa diprediksi. Kalau dulu mah hujan, waktu ada pergeseran, sekarang kan posisinya waktu enggak hujan tapi langsung ambruk total. Jadi untuk semua warga di sini dialokasikan untuk mengungsi aja. Untuk menghindari jatuhnya korban, warga terdampak memilih mengungsi sementara ke rumah kerabat yang lebih aman. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA iNews melaporkan. Tebing lubang raksasa di Aceh Tengah longsor saat Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau desa Pondok Bale, Kecamatan Ketol. Ada 3 kali longsoran tebing yang disertai suara gemuruh dan getaran kuat. Inilah detik-detik tebing lubang raksasa longsor yang terekam kamera udara saat Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung fenomena sinkhole di Desa Pondok Bale, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Sedikitnya 3 kali longsoran terjadi dalam waktu berdekatan, disertai suara gemuruh dan getaran tanah. Kementerian Pekerjaan Umum saat ini terus melakukan kajian teknis untuk menentukan langkah penanganan fenomena sinkhole ini, sekaligus memastikan keselamatan warga di sekitar lokasi. Rasa gempa ya, berarti area di situ kan memang tidak 100% secure gitu kan. Berarti bahwa itu di bawah ini masih ada pergerakan air. Prosesnya pasti akan perlu waktu untuk ngebor, untuk pasang sana sini. Kan ada beberapa item tidak hanya satu item pekerjaan ya, ada beberapa item. Di sini kita lakukan penguatan, di tengah-tengah itu kita bikin grouting, di ujung sana di sungai itu juga melakukan pekerjaan yang lain. Jadi karena banyak pekerjaan pasti akan perlu waktu. Untuk menangani kondisi tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum telah menurunkan tim teknis ke lokasi untuk memeriksa struktur tanah, kondisi geologi, serta menganalisa faktor penyebab terjadinya longsor. Menteri PU menekankan pekerjaan fisik harus segera dilaksanakan, mengingat kondisi longsoran masih terus berlangsung dan berpotensi mengancam wilayah pertanian masyarakat. Dari Aceh Tengah, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Putusnya jembatan penghubung satu-satunya antar desa memaksa warga dan pelajar di Kabupaten Biren, Aceh harus menyeberangi sungai menggunakan rakit darurat. Hingga kini jembatan tersebut masih belum diperbaiki. Pemandangan ini merupakan rutinitas sehari-hari warga Kecamatan Pesangan, Kabupaten Biren, Aceh. Sejak jembatan penghubung antar desa putus diterjang banjir bandang pada November 2025 lalu, warga terpaksa menggunakan rakit untuk menyeberangi sungai Pantelong. Kondisi ini sangat memberatkan warga, terutama para pelajar. Selain berbahaya untuk menyeberang, warga harus membayar biaya tambahan sebesar Rp10.000 bagi masyarakat umum dan Rp5.000 bagi pelajar. Beban tersebut dirasa berat bagi siswa yang setiap hari harus melintasi sungai demi bersekolah. Inilah kegiatan kami setiap pagi, Pak. Pulang pergi, naik ketek. Kalau ketek jauh? Jauh. Lewat Awi Getah sana, mutar. Keluarnya lewat kampus Al-Muslim. Warga desa Kubu dan Pantelong berharap pemerintah segera mengambil langkah cepat untuk membangun jembatan penghubung yang menjadi akses utama mereka. Dari Kabupaten Biren, Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, polemik kematian seorang siswa sekolah dasar di Ngada, Nusa Tenggara Timur terus bergulir. Diduga kematian karena tidak bisa membeli buku dan pena hingga kebijakan uang komite yang belum dilunasi mencapai 1,2 juta rupiah.
Terkait hal itu, Bupati Ngada angkat bicara dan menyatakan kebijakan sekolah ini bertabrakan dengan Permendikbud. Kematian tragis seorang siswa sekolah dasar di Ngada, Nusa Tenggara Timur menjadi teguran bagi pemerintah. Namun masih menjadi polemik penyebab utama kematian korban dari kemiskinan hingga tidak bisa membeli buku dan pena serta pungutan uang komite mencapai 1,2 juta rupiah yang belum bisa dilunasi korban. Dalam keterangan pers yang diselenggarakan Pemda Ngada, turut dihadiri kepala sekolah dari siswa korban bunuh diri. Bupati Ngada, Raimundus Bena mengakui adanya uang komite berdasarkan kesepakatan para orang tua sebesar 500.000. Namun ada kenaikan tahun ini sebesar 1,2 juta rupiah karena akan berlangsung kegiatan O2SN di sekolah korban. Bupati mengakui kebijakan sekolah ini bertabrakan dengan Permendikbud. Ada kebijakan di tingkat bawah, ya, kesepakatan antara komite dan sekolah karena di tahun ini ada kegiatan O2SN tingkat kecamatan Jelibu yang dilaksanakan di sekolah tersebut. Ya. Nah, ini memang sesungguhnya bertabrakan dengan Permendikbud sebenarnya ya. Di sekolah negeri, arahan dari Permendikbud itu ya, khusus untuk sekolah negeri pendidikan dan pos tidak boleh ada pungutan di tingkat bawah. Sedangkan menurut Kepala Dinas Pendidikan setempat Elwatu Ngada menyatakan iuran tersebut bukanlah pungutan namun semacam sumbangan kesepakatan sekolah dan orang tua siswa. Sumbangan yang kesepakatan antara tiga orang tua dan sekolah dan dituang dalam berita acara. Peristiwa ini bukan semata kisah duka satu keluarga, melainkan cermin kegagalan ketika kemiskinan, keterbatasan, dan kesepian emosional dibiarkan tumbuh tanpa penyangga. Dari Ngada, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Gubernur NTT siang tadi berkunjung ke rumah siswa SD yang mengakhiri hidupnya di Ngada, NTT. Gubernur menangis dan meminta maaf kepada keluarga. Saat tiba di rumah duka, Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena menyampaikan permintaan maaf dan ucapan duka cita kepada keluarga siswa tersebut. Gubernur juga mengunjungi kuburan korban dan melihat lokasi kejadian siswa gantung diri. Gubernur berjanji semua keperluan keluarga siswa akan dibantu oleh pemerintah Kabupaten NTT. Pertama tentu kita ingin mengucapkan belasungkawa saudara-saudara bagi keluarga, bagi Mama Maregoreti dan Oma dan anak-anak, dan juga tentu bagi keluarga besar yang ada di sini, bahwa pemerintah Provinsi NTT, saya sebagai Gubernur, bersama dengan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ngada, Bupati Nagakeo dan Wakil Bupati ND dan segenap jajaran, ada juga Kapolres dari ND juga hadir. Kami datang ingin menyampaikan bahwa kami juga berduka dengan kepergian adik kita, Yohanes Bastianto. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi memberikan respon terkait tragedi bunuh diri siswa SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur. Ia menyoroti adanya tekanan psikologis yang terpendam karena korban tidak memiliki ruang untuk bercerita. Kalau menurut analisa kami ini akumulasi ya dari beberapa yang persoalan yang si anak, tapi si anak ini mungkin tidak punya tempat untuk bercerita. Karena kan masih ada di budaya kita laki-laki harus kuat, laki-laki nggak boleh cengeng, laki-laki nggak boleh nangis gitu ya. Jadi ini mungkin menjadi mungkin ya kita belum menganalisa, nanti kalau sudah ada analisa yang lebih kuat kita akan sampaikan. Tapi analisa sementara bahwa si anak ini tidak punya tempat untuk bercerita apa yang sebetulnya sedang. Sementara itu Presiden Prabowo Subianto mengakui kemiskinan merupakan tantangan besar bagi bangsa Indonesia. Meski demikian, Prabowo optimis masalah kemiskinan dapat diatasi jika seluruh pihak berani dan bersatu. Bangsa kita masih menghadapi tantangan. Kita akui
kita harus bersama-sama berani bertekad untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita tidak boleh takut, kita tidak boleh gentar, kita tidak boleh rendah hati. Kita berani dan kita bersama-sama kita akan berhasil menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Apa jadinya jika anak putus sekolah bertambah besar jumlahnya? Di Pandeglang, Banten, 42.000 lebih anak tidak melanjutkan sekolah karena kondisi keluarga. Anak-anak gembira bersekolah di Pandeglang. Namun di antara mereka terdapat anak yang tidak menikmati pendidikan karena berbagai faktor, di antaranya kondisi keluarga, sosial, hingga ekonomi. Data dari Disdikpora Pandeglang, sebanyak 42.415 anak tidak melanjutkan sekolah. Kategori anak yang belum mengenyam pendidikan, lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya, serta siswa yang terancam putus sekolah. Makanya setiap sudah kita tekan, ya sudah kita berikan solusi setiap tahun, setiap akhir tahun ajaran, ya itu muncul kembali, ya meningkat lagi setiap tahun akhir tahun ajaran meningkat lagi. Sebaiknya pemerintah maupun masyarakat memperhatikan anak-anak di sekitarnya yang berhenti bersekolah dengan membantu kekurangannya. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Viral di media sosial, gaji guru di Sumedang, Jawa Barat hanya Rp15.000 per bulan. Gaji itu ia dapatkan setelah dipotong iuran BPJS Kesehatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Viral di media sosial, seorang guru di Sumedang, Jawa Barat mengunggah nominal gajinya di akun media sosial pribadinya. Filsah, guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu ini, hanya menerima gaji bersih Rp15.000 setelah dipotong iuran BPJS Kesehatan. Unggahan ini pun menuai simpati warganet yang mengaku miris dan pilu atas kondisi guru di Indonesia. Meski demikian, Filsah menegaskan, video ini bukanlah bentuk keluhan atau untuk menyudutkan pihak manapun. Ia hanya menceritakan realita yang dialaminya dan berharap guru-guru bisa lebih sejahtera. Kami menyadari sebagai P3K paruh waktu itu juga sudah sesuai kesepakatan bahwa ketika kita diangkat paruh waktu, memang pemerintah Kabupaten Sumedang itu belum mempunyai anggaran untuk menggaji P3K paruh waktu khususnya guru gitu Pak. Jadi kami menerima. Adapun misalnya saya mengeluarkan postingan itu hanya bukan untuk menyudutkan salah satu pihak, tapi kedepannya regulasinya mudah-mudahan untuk P3K paruh waktu ada kebijakan yang lebih baik lagi gitu. Saya juga berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sumedang yang sangat cepat menanggapi dan memberikan solusi yang terbaik untuk P3K paruh waktu. Sementara itu, Bupati Sumedang menyebut sebelum menjadi P3K paruh waktu, para guru menerima tambahan dari dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Pemkab Sumedang juga tengah memperjuangkan agar para guru bisa mendapatkan haknya dengan layak. Sekarang kami udah ke Jakarta, udah meningkat surat, akan memperjuangkan supaya guru yang tidak dapat PPG bisa tetap mendapatkan dari BOS. Inilah rencana kami ke depannya. Pertama, akan meningkatkan kesejahteraan P3K paruh waktu, termasuk guru secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran dan mekanisme peraturan perundang-undangan. Meski pendapatannya tak berseberapa,
Filza pun mengaku tetap tulus menjalani profesinya demi mendidik siswa-siswinya agar menjadi generasi penerus berkualitas. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus sekeluarga tewas diracun di Warakas, Jakarta Utara ternyata merupakan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak ketiga korban. Pelaku dendam karena merasa diperlakukan berbeda. Setelah melalui serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan bukti forensik dari penemuan jenazah satu keluarga yang tewas dalam rumah kontrakannya di Jalan Warakas 8, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada 2 Januari lalu, polisi menetapkan anak ketiga korban sebagai tersangka. Tersangka Abdullah Sauki Jamaluddin yang berusia 22 tahun tega melakukan pembunuhan berencana terhadap ibu, kakak, dan adik kandungnya. Tersangka menggunakan racun tikus dan kapur barus untuk melancarkan aksinya. Racun itu dimasukkan dalam panci teh, rebusan teh, kemudian direbus. Setelah itu menjelang beberapa lama setelah para korban itu tidur ya, atau tidak sadarkan diri, kemudian teh itu dimasukkan dalam muk. Kemudian teh tersebut yang sudah mengandung racun itu disuapkan menggunakan sendok ke mulut para korban. Pembunuhan berencana ini didasari oleh dendam pribadi. Pelaku merasa diperlakukan berbeda dari saudara lainnya dan kerap dimarahi oleh ibunya. Hingga akhirnya timbul niat melakukan pembunuhan. Pelaku sudah merencanakan dan ini semua hasil dari BAP tersangka. Ya, tersangka sudah mengakui. Namun walaupun tersangka mengakui, kami tetap secara scientific investigation tetap melakukan penyidikan terkait dengan zat-zat yang mengakibatkan kematian tersebut. Saya sudah sampaikan tadi bahwa semuanya terkait dan semuanya sudah firm, termasuk kejiwaannya juga normal, sehingga penyidik dengan tegas menyatakan bahwa tersangka inisial S ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya pada tanggal 22 Januari 2026 ditemukan 3 orang dalam satu keluarga tewas lemas di dalam rumah kontrakannya di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Tersangka kasus operasi tangkap tangan di Pengadilan Negeri Depok keluar dari Gedung Merah Putih KPK usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Uangnya gimana Pak? Enak Pak? Para tersangka keluar dari Gedung Merah Putih KPK pada pukul 3 Sabtu dini hari usai menjalani pemeriksaan. Para tersangka bungkam saat dimintai keterangan oleh awak media. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka di rumah tahanan KPK selama 20 hari ke depan. Pak, ngomong aja Pak. Pak, udah Pak ngomong aja Pak. Pak, 850 juta tuh cuma yang ini doang Pak. Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan terhadap aparat penegak hukum di Depok, Jawa Barat. Dalam OTT ini KPK mengamankan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok serta 1 orang jurusita pengadilan. Lagi-lagi operasi tangkap tangan dilakukan oleh KPK. Kali ini OTT digelar di Depok, Jawa Barat dengan barang bukti uang tunai mencapai ratusan juta rupiah. KPK menangkap Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setiawan bersama 2 orang lainnya. Mereka ditangkap pada OTT yang dilakukan KPK pada Kamis sore. Telah terjadi penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan. Nanti kita lihat ya, ada delivery ya, apakah nanti itu bentuknya penyuapan atau pemerasan. Nah, tapi yang jelas ada sejumlah uang yang berpindah
dari pihak swasta kepada pihak aparat penegak hukum ya, PH di sini ya, seperti itu. Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Heri Supriyono, angkat bicara terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Menurutnya, peristiwa ini menjadi pukulan bagi jajaran peradilan baik di tingkat pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung. Info yang saya terima itu wakil, ketua, dan jurusita. Jurusita. Ada tiga orang dari PN Depok. Pengadilan Tinggi Jawa Barat akan mengusulkan agar posisi pimpinan yang terdampak OTT dapat segera diisi guna menjaga stabilitas dan kelancaran pelayanan peradilan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengajak masyarakat untuk menjaga kekayaan Indonesia termasuk memberantas korupsi. Meski berantas korupsi tidak mudah, Prabowo menegaskan tidak akan mundur untuk menegakkan hukum. Yang Maha Kuasa telah memberi kepada bangsa Indonesia kekayaan yang luar biasa. Setelah saya dilantik jadi presiden, saya mempelajari data-data, fakta-fakta luar biasa kekayaan kita. Kekayaan kita luar biasa. Yang Maha Kuasa telah memberi kepada kita karunia yang luar biasa. Tapi ada tapinya. Pemirsa, komika Panji Pragiwaksono mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi terkait materi tayangan stand-up komedi Mensrea. Pemanggilan Panji terkait 5 laporan serta 1 aduan soal dugaan penghasutan di muka umum dan penistaan agama. Ada blocking mas, boleh ditutup, maju lagi mas. Iya, di tengah aja. Komika Panji Pragiwaksono mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi terkait materi tayangan stand-up komedi Mensrea. Pemanggilan Panji terkait 5 laporan serta 1 aduan soal dugaan penghasutan di muka umum dan penistaan agama yang dinilai pelapor dapat membuat gaduh serta menimbulkan perpecahan. Termasuk dari itu dari 5 laporan polisi dan 1 pengaduan. Jadi total kita gabungkan dalam pemanggilan untuk mengingat bahwa objek yang dilaporkan juga sama dalam kegiatan di Mensrea. Panji diperiksa selama hampir 8 jam dengan 63 pertanyaan dari petugas. Panji menyebut dirinya tidak merasa telah melakukan penistaan agama dalam kontennya di Mensrea. Ya, saya tadi menjalani prosesnya, saya coba untuk jawab pertanyaan dari polisi sebaik mungkin. Saya ada pada posisi tidak merasa melakukan penistaan agama. Jadi prosesnya tadi jalan dengan cukup lancar, pertanyaannya terjawab dan ya kita ikutin prosesnya aja. Dalam keterangannya, penasihat hukum Panji, Haris Azhar menyebut petugas menunjukkan potongan video Panji dalam Mensrea saat pemeriksaan untuk menyelidiki terkait laporan yang diajukan kepada Panji. Ada 63 pertanyaan, lalu dipertunjukkan kepada Panji diperlihatkan video-video dari akun-akun kira-kira saya bilangnya potongan-potongan video dari akun-akun bukan Netflix terkait dengan sejumlah potongan atau yang memuat pernyataan-pernyataan Panji di dalam pertunjukan Mensrea. Dalam kasus ini, petugas akan terus mendalami sejumlah hal terkait laporan terhadap Panji Pragiwaksono. Selain Panji, polisi juga telah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap 1 orang yang merupakan pembuka acara Mensrea. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Jajaran pengurus Majelis Ulama periode 2025-2030 resmi dikukuhkan pada Sabtu siang di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Acara pengukuhan disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto. Prosesi pengukuhan pengurus MUI periode 2025-2028 disaksikan Presiden Prabowo serta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga serta pimpinan organisasi kemasyarakatan Ormas Islam dari seluruh Indonesia.
Pada kepengurusan baru ini, Ketua Umum MUI dijabat oleh Anwar Iskandar, serta wakilnya Khalil Nafis, Anwar Abbas, dan Marsudi Syuhud. Sementara Ketua Dewan Pertimbangan MUI kembali dijabat mantan Wapres Ma'ruf Amin, dan salah satu wakilnya adalah Menteri Agama Nasaruddin Umar. Pekerja Majelis Ulama Indonesia. Mohon doa restu kepada Bapak Presiden, Bapak Menteri, dan seluruh umat Islam pada umumnya agar kami Majelis Ulama Indonesia yang diamanati oleh undang-undang untuk senantiasa berkhidmat untuk umat dan membersamai hukumah ini diberikan keridhaan, diberikan kekuatan lahir dan batin, diberikan kesehatan yang paripurna, dan langkah-langkah kita semuanya mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sementara itu dalam pidatonya di acara pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia, Presiden Prabowo akan menyiapkan lahan seluas 4.000 meter di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Prabowo mengungkap di lahan tersebut akan dibangun gedung 40 lantai untuk MUI dan badan umat Islam lain termasuk ormas-ormas Islam. Dan hari ini saya bisa sampaikan bahwa saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang lebih 4.000 meter untuk gedung bagi MUI. Warga Depok berdatangan ke kantor BPJS Kesehatan Kota Depok untuk menanyakan solusi dinonaktifkannya layanan kesehatan yang mereka gunakan. Kondisi tersebut memicu keluhan karena iuran BPJS Mandiri dinilai memberatkan. Kantor BPJS Kesehatan Kota Depok masih didatangi warga Depok untuk menanyakan solusi dinonaktifkannya layanan kesehatan yang mereka gunakan. Iuran BPJS Mandiri tersebut dinilai memberatkan. Mereka mengaku kesulitan membayar iuran di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Salah satu warga Winda mengaku kebingungan karena suaminya harus menjalani cuci darah rutin akibat gagal ginjal. Meski telah mendatangi kantor BPJS, ia terpaksa mendaftar sebagai peserta mandiri agar suaminya bisa segera menjalani cuci darah. Saya pribadi kan saya sebenarnya butuh banget nih PBI karena suami sedang tidak bekerja dikarenakan tadinya bekerja karena ada sakit kronis jadi menyebabkan suami tidak bekerja. Dengan adanya PBI sangat membantu. Posisi saya mencari kerja juga belum dapat. Dengan adanya ini keberatan juga, saya satu kakak 4 orang, jadi 140 per bulan harus bayar. Sedangkan saya sama suami tidak ada pendapatan. Bingung juga, seharusnya seperti suami saya yang gagal ginjal dan harus HD, seharusnya diprioritaskan, jangan dipersulit lah. Akibat kepesertaan BPJS yang tidak aktif, suaminya bahkan sempat 2 kali absen menjalani cuci darah. Bahkan Winda terpaksa meminjam uang dari kerabatnya untuk membayar iuran BPJS Mandiri agar suaminya bisa kembali menjalani hemodialisa. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky Ainus melaporkan. Akibat BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu atau BPJS PBI nonaktif, warga memenuhi kantor BPJS Kesehatan. Sementara itu Direktur BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti meminta masyarakat untuk cek status kepesertaan sebelum berobat ke rumah sakit. Sejak BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu atau BPJS PBIJK dinonaktifkan, antrean terjadi di sejumlah kantor BPJS. Salah satunya di kantor BPJS Kesehatan Depok. Akibat status BPJS Kesehatan tidak bisa digunakan, warga mengaku tidak bisa berobat, bahkan ditolak di rumah sakit. Pihak BPJS menyarankan warga beralih ke BPJS Mandiri, namun dirasa memberatkan. Kemarin pas berobat nggak bisa digunain, mati. Terus gimana Bu? Akhirnya tadi udah bisa? Udah bisa. Ke bayar Mandiri. Saya ini penyakit diabetes.
Sementara itu menurut Direktur BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti, seluruh peserta BPJS PBI diminta mengecek status kepesertaannya agar dapat menggunakan kartu BPJS Kesehatan. Gufron juga menegaskan, jika yang menentukan masyarakat berhak menerima fasilitas BPJS PBI adalah Kementerian Sosial, bukan BPJS. Sekali lagi, seseorang memenuhi syarat menjadi PBI atau bukan PBI itu bukan BPJS. Itu adalah Kementerian Sosial. Nah, ini mohon seluruh peserta itu ngecek keaktifannya. Dicek itu gampang sekali dengan HP, katakanlah kita sebutnya Pandawa, WhatsApp, di nomor 08118105165 atau BPJS Kesehatan Care Center 165 atau aplikasi mobil JKN atau datang ke kantor BPJS gitu. Nah, sebelum ke fasilitas pelayanan kesehatan. Masalahnya kalau sudah ke rumah sakit, nah dia nggak tahu, nggak ngecek sebelumnya. Sejak awal Februari, sekitar 11 juta warga penerima BPJS bagi warga kurang mampu dinonaktifkan. BPJS menyebut penonaktifan tersebut untuk keperluan pembaruan data yang dilakukan secara berkala. Tim Liputan iNews melaporkan. Ramai penonaktifan BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menegaskan rumah sakit tidak boleh menolak pasien meski status asuransi kesehatan mereka dinonaktifkan. Sementara Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono mengatakan rumah sakit dilarang keras menolak pasien cuci darah apapun alasan administratifnya. Polemik penonaktifan status kepesertaan BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu atau BPJS PBI JK masih berlanjut. Akibatnya sejumlah pasien tidak bisa berobat bahkan ditolak rumah sakit. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul angkat bicara. Ia menegaskan bahwa rumah sakit tidak diperbolehkan menolak pasien meskipun status BPJS PBI mereka dinonaktifkan. Gus Ipul juga berjanji jika pemerintah akan bertanggung jawab terkait polemik penonaktifan BPJS PBI JK. Tidak boleh rumah sakit menolak pasien. Itu dulu. Setelah itu baru kita bicara pembiayaan. Dalam rangka pembiayaan itu pemerintah bertanggung jawab. Kalau dia memang dari keluarga yang berada di desil 1 sampai desil 4 atau keluarga yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai keluarga yang memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan, ya akan kita bantu dan akan kita proses. Sudah ada mekanisme reaktivasi dan ini sudah disepakati bersama Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan. Hal ini disampaikan Wamenkes Dante Saxono Herbuwono. Ia menegaskan pihak rumah sakit tidak akan menolak pasien BPJS PBI termasuk pasien cuci darah. Wamenkes juga menyebut status BPJS PBI JK bisa diaktifkan kembali. Langsung aktifkan kalau memang membutuhkan cuci darah, bisa diaktifkan kembali BPJS-nya, dan sama sekali tidak akan kita tolak untuk cuci darah. Nah, berarti nggak boleh Pak ya kalau rumah sakit? Nggak boleh menolak. Ya. Ini kan kita lakukan aktivasi, ya mereka yang kemudian memang harus memerlukan cuci darah, tapi BPJS-nya itu dinonaktifkan oleh Dinas Sosial, boleh melakukan reaktivasi lagi. Polemik berawal saat kartu BPJS PBI milik pasien mendadak tidak aktif. Akibatnya pasien kebingungan. Warga berharap pemerintah segera mencarikan solusi. Tim Liputan iNews melaporkan.